Ini nama saya Mufti Mutawatir TWH. Saya cucu dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad TWH. Kebetulan di sini saya juga sebagai sekretaris lah dan juga pengurus di Museum Perjuangan Pers ini. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari SMA Negeri 1 Medan telah memberikan telah mengunjungi Museum Pers ini dengan untuk mewawancarai atau mengambil video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Kami adalah siswa-siswi dari kelas 12 MIPA 7 dari SMA Negeri 1 Medan yang beranggotakan saya sendiri Nadia, lalu ada Nazwa, Aldo, Syahira, Safwan dan Atar. Kemudian di sini kami sangat berterima kasih sekali telah diperkenankan dan diizinkan untuk mewawancarai salah satu tempat bersejarah di Kota Medan yang ini, yaitu Museum Perjuangan Pers. Dan di sini kami juga sudah bersama dengan beberapa narasumber, yaitu Bapak yang sebagai cucunya ya. Pak Muhammad TWH. Ya, dan yang terhormat juga ada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad TWH. Terima kasih ya Bapak sudah bersedia mau menjadi narasumber kami. Terus demikian juga untuk mempersingkat waktu, saya izin langsung ke inti tujuannya. Baiklah teman-teman, kini saatnya kita mendengarkan pemaparan tentang sejarah singkat museum ini dari cucu beliau. Dan juga Bapak Dr. Andes ini, Bapak TWH ini merupakan salah satu wartawan senior dan sekaligus veteran ya Pak? Veteran Pejuang Kemerdekaan. Nah, beliau yang berinisiatif menjadikan rumahnya sebagai Museum Pers di Medan untuk menyimpan banyak dokumentasi pers seperti surat kabar, buku, dan lainnya. Kemudian, untuk itu langsung saja kami berkenal dengan Pak TWH dan cucu beliau, sekaligus meminta izin untuk sekiranya berkenan menjawab pertanyaan dari kami. Manakah latar belakang atau alasan terbentuknya dari museum ini? Alasan terbentuknya dari museum ini sendiri, yang pertama itu adalah untuk generasi muda, khususnya para pelajar SMA, juga para mahasiswa, yang agar mereka tahu bagaimana pers ini juga ikut berjuang di masa perang kemerdekaan. Bahwasanya ada dua senjata kita, bukan hanya perjuangan kemerdekaan itu bukan hanya diselesaikan dengan senjata, bukan hanya dengan apa, tapi juga dengan pena, dengan pers, dengan koran, dan ya beberapa surat kabar lah dulu yang memang terbit di zaman kolonial. Koran dan partai. Nah, gitu. Itulah dua senjata kita dalam memperjuangkan kemerdekaan, gitu. Dan tujuan yang utama sebetulnya ini adalah untuk generasi muda, kan gitu. Agar bisa agar bisa mereka tahulah wajah-wajah para pejuang kemerdekaan, wajah pahlawan nasional dari Sumatera Utara itu sendiri, wajah pejuang pers sendiri, wajah koran surat kabar pertama, yang mana juga ini sudah banyak juga gitu yang penelitian di sini. Bukan Museum Perjuangan Pers, bahwa masyarakat pers itu telah berjuang sebelum kemerdekaan. Kalau kita tidak sebut nama perjuangan pers, orang tidak menyangka bahwa pers itu tidak berjuang. Apalagi Anda generasi muda, bahwa banyak sekali akan melaksanakan tugas-tugas baik sebagai siswa maupun sebagai mahasiswa. Hal ini adalah sangat perlu bagi generasi penerus, dan bagi apa lagi Anda juga bisa saja
pada satu saat menempati posisi mungkin sebagai penyiar radio. Dan ini adalah dari sejak sekarang anda latih dan melatih diri. Sebab yang paling penting bagi anda ini adalah melatih diri bagaimana seharusnya berada di depan kamera, seperti sekarang di depan kamera Anda, juga dalam bidang-bidang yang lain. Dan berarti Anda ini akan menghadapi masyarakat yang luas. Anda sudah lihat sepintas lalu di dalam surat kabar mimbar umum. Surat kabar mimbar umum itu adalah surat kabar tempat saya bekerja tahun 54 tahun 54 bekerja dan seterusnya sampai tahun 90. Ya, mudah-mudahan ya dengan pengalaman itu, supaya adik-adik tahu bahwa surat kabar dulu itu banyak sekali banyak sekali halangan dan tantangan. Surat kabar ini pernah mengalami dibredel oleh ketika pendudukan Belanda di Medan ini. Surat kabar itu harus izin Belanda, dan surat kabar mimbar umum itu mulanya ingin disebut utusan merdeka. Oleh Belanda dilarang pakai nama Merdeka lain karena nanti akan dihantam oleh nikah. Karena itu mimbar umum digantilah namanya, nama surat kabar itu namanya Harian Mimbar Umum. Jadi wajahnya bisa Anda lihat di halaman satu itu, di samping beberapa surat kabar lain, surat kabar yang surat kabar berbagai bentuknya, ada besar, ada kecil. Surat kabar itu dan mudah-mudahan kami yang pernah memimpin surat kabar ini, alhamdulillah pernah diundang oleh pemerintah Amerika untuk mengikuti pelantikan presiden. Untuk mengikuti pelantikan Presiden Ronald Reagan. Presiden Ronald Reagan. Yang kebetulan sekali yang diundang dari Indonesia hanya kami dari mimbar umum. Jakarta tidak ada, di daerah lain tidak ada. Dan ya itu mereka yang lain dari beberapa negara
yaitu berjumlah kira-kira kami 22 orang berangkat dari Medan ke Jakarta. Ke Hong Kong. dari berangkat di Jakarta dari Medan, Hong Kong. Udah Hong Kong menginap semalam. Kemudian kami naik kereta api ke San Francisco. Kemudian di sana terus lagi terbang ke Washington. Sudah itu barulah kami ditempatkan satu hotel, yaitu hotel itu adalah biasanya Pak Adam Malik menginap, yaitu sebuah hotel di bawah kereta api di bawah tanah. Di sanalah kami kumpul bercengkerama. Itulah. Kira-kira. Tapi kami juga diundang untuk berkunjung ke rumah keluarga Amerika, bagaimana kehidupan Amerika. Ya kebetulan satu kali itu saya sendiri diundang oleh seorang perwira Amerika, yaitu penembak apa? Oh, sih? Penembak panahan. Saya datang di Sugu, yaitu minuman sirup, bir, sudah itu pisang goreng. Saya pun heran, dari mana datang pisang goreng ini? Tapi saya tidak tanya. Jadi ketika dia lihat saya tidak minum bir, jadi si Amerika ini penembak peluru Panahan ya? Panahan bukan? Enggak, peluru yang biasa itu. Jadi ditanya kepada istrinya, kau tahu di mana yang paling banyak umat Islam? Tidak, kata istrinya. Di negeri Bapak inilah paling banyak umat Islam. Begitulah. Akrabnya kita di dalam perjalanan. Kemudian dalam perjalanan ini ada satu yang unik. Ada seorang ibu, dia bertugas ke Osaka. Satu pesawat dengan saya. Dia mulanya tidak berani tanya. Kemudian akhirnya dia tanya, Bung ini kemana? Ke Amerika, saya bilang. Ke Amerika. Oh, apa di Amerika itu ada family? Tidak. Apa ada keluarga yang sekolah Amerika? Tidak. Jadi dilihat saya pakaian biasa saja,
Kalau biasa saja bilang saudagar, bukan apa bukan. Akhirnya saya bilang, akhirnya ditanya, akhirnya saya akui bahwa saya ini diundang oleh pemerintah Amerika untuk mengikuti kampanye Ronald Reagan. Nanti ada gambar Ronald Reagan itu sama istrinya. Didengarnya saya itu adalah wartawan. Dia kaget. Kalau begitu katanya, saya kemanakan saya akan saya sekolahkan ke Universitas Akademi Pers. Karena dia lihat ada yang bisa ke Amerika, tetapi ini sepertinya saya tidak sebut. Ini ada khususnya itu. Karena yang bahasa adik-adik dia di atas saya, sebelum saya banyak wartawan-wartawan senior yang diundang Amerika, diundang ke Inggris, diundang ke berbagai negara. Ya, memang ini menggoda. Kemudian saya sendiri sebetulnya selain sebagai wakil pemimpin redaksi, saya juga senang olahraga. Jadi karena olahraga itu, ya, kalau adik-adik nanti mau senang terhadap olahraga, pilihlah olahraga salah satu. Olahraga saya sebetulnya bowling, itu ada bola bowling. Jadi karena bowling ini saya jadi pengurusnya, saya ikut kejuaraan dunia di di Singapura, di Thailand, beberapa tempat kita ikut. Satu lagi sih, kawan panah itu sama Filipina. Filipina. Orang Filipina. Itulah. Jadi banyak kita bisa berjalan dengan olahraga tetapi perlunya prestasi, jaga usaha dalam rangka membuat prestasi. Itulah antara lain perjalanan saya memang. Nanti kalau adik-adik melihat ada album saya yang tebal segini. Tadi ada. Itu perjalanan kakek gitu. Perjalanan jurnalis. Itu bisa dari dilihat. awal sampai Saya 90-an lah gitu. Dari umur 5 tahun Ada juga umur kakek yang saya simpan. Kemudian biografi lah gitu kan. Jadi banyak siswa yang senang melihat, misalnya bagaimana wajah putri-putri dari keluarga Norodom Sihanouk, ya, dan juga dari mereka yang sudah lagi. Ada yang unik. Kita ambil misalnya satu hari kita berada di Kamboja. Di Kamboja itu tidak bahasanya bahasa Perancis. Jadi kita tanya sama dia dalam bahasa Perancis juga lah. Kita tahu sikit-sikit. Kita tanya sama orang wanita dari
dari Kamboja itu, kita tanya dalam bahasa Perancis, parlez-vous anglais? Apakah Anda bisa berbahasa Inggris? Oh, katanya. Jadi bisa lancar menjawab. Dan tarian mereka namanya tari Ranfong. Ya, tarian anak muda lah di Perancis. Dan rumah dia Perancis, rumah Pangeran Norodom Sihanouk itu ke rumah Melayu tinggi. Nah, kebetulan waktu itu kami diundang jamuan makan di rumah Pangeran Norodom Sihanouk. Itulah di antara lain kesan-kesan perjalanan. Itu sejarah ya Pak, Bang? Sejarah juga. Sejarah perjalanan kakek, sebagai jurnalis. latar belakangnya gitu ya Pak. Sekarang selanjutnya pertanyaannya, kapan museum ini resmi didirikan? Untuk berdirinya itu sebetulnya awalnya ini adalah rumah pameran. Itu kami dirikan juga inisiatif dari kakek itu tahun 2018. Tapi karena memang ini memenuhi kriteria untuk menjadi museum, jadi pada ulang tahun kakek yang ke-87 tanggal 16 November 2019 resmilah museum ini buka untuk umum gitu. Yaitu diresmikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh pada saat itu Kepala Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara Ibu Martina Silaban, yang pada saat itu juga sebagai penasehat di sini, sebagai penasehat di Museum Perjuangan Pers kami gitu. Yaitu untuk berdirinya sendiri. Tapi kalau untuk koleksi dokumentasinya itu sendiri, kakek dari tahun 1970-an ya udah dikoleksi gitu. Awalnya kan sebelum ada museum ini, kakek bersama dulu almarhum ayah saya dulu mengadakan beberapa pameran di sekolah-sekolah, di gedung PWI, di Taman Budaya, di Unimed juga. Jadi ya karena memang begitu banyaknya dokumentasi yang tertumpuk di ruangan kerja beliau yang tadi di perpustakaan tadi, maka pada tahun 2018 kakek menginisiatif untuk membuat rumah pameran, dan di tahun 2019 kami dirikanlah Museum Perjuangan Pers ini, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berdiri, dan semakin lama semakin ya adalah perkembangan ya, walaupun hanya sedikit demi sedikit. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa diapakan lagi. Mudah-mudahan Museum Perjuangan Pers ini satu-satunya di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, dari usia benda-benda yang ada di museum ini seperti foto dan lain-lainnya, maka benda apa saja yang merupakan peninggalan tertua hingga termuda yang ada di museum ini? Kalau benda sama semua ya, di koleksinya tahun 70-an ya. Nah, sama semua kalau dibilang, ada yang baru, ada yang lama, itu kayaknya kalau dibilang untuk pengumpulannya itu sama semua. Cuman kalau memang benda yang nilainya bersejarah yang paling yang paling tua gitu, bendanya ada koran pertama yang terbit di Indonesia tadi tahun 1744. Ini pertanyaan terakhir, perjuangan apa yang paling besar dan paling berkesan lagi? Perjuangan yang paling berkesan. Ya, yang paling berkesan. Paling berkesan bahwa tahun 69 rombongan PON ke Surabaya diberi kesempatan bawa keluarga. Bawa keluarga. Jadi saya dengan dua anak. Tiga dulu, ada gambarnya 3. Oh ya, 3 ya, saya berubah 3, dan kemudian berangkat dengan kapal Ambo-Lumbu singgah di Singapura. Jadi orang yang belum pernah ke Singapura
Kan menarik sekali kan. Anak-anak dan turun di tempat berhenti di Singapura, turun naik perahu ke darat. Kita keliling Singapura, nengok Singapura, ya kan, tidak berhenti. Baiklah, berakhir sudah pertanyaan kita pada saat ini. Untuk penutupan saya berpindah alih kepada teman-teman yang biasa sekali dari perjalanan kami Bapak TWH dan juga sejarah yang sudah disampaikan oleh cucu beliau. Nah, ini juga sangat menginspirasi kami bagi generasi muda untuk meneruskan semangat perjuangan dari pejuang kita dahulu. Nah, untuk itu kami sangat berterima kasih sudah diizinkan mendapatkan kesempatan berharga ini, dan juga sekiranya ini saja yang bisa kami sampaikan, Bang, Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan, juga kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ada tambahan? Ada tambahan nggak? Ada tambahan? Kira-kira? Sebabnya di